juga harus menjadi arah kebijakan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengalami problem dalam pengelolaan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah kita dibuat sangat banyak. Setelah itu adalah terjadinya perpindahan aset. Bukan lagi berada di tangan BUMD, asetnya sudah berada di tangan pihak ketiga. Dan sebentar lagi kalau tidak segera diantisipasi, dilakukan investigasi dan pengembalian kembali aset, maka kita berpotensi kehilangan aset triliunan di Jawa Barat. Untuk itu saya sampaikan pada teman sekretaris daerah, segera persiapkan pengajuan Raperda BUMD, menggabungkan seluruh BUMD di Jawa Barat hanya satu BUMD saja, tidak usah terlalu banyak, satu tetapi terkelola dengan baik. Kecuali Bank Jabar tetap harus dipisah karena itu sudah menjadi sehat dan besar. Ini adalah faktor-faktor yang menjadi problematika di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya arah kebijakan tentang pendidikan. Nah, ini perlu disampaikan bahwa yang disebut dengan rata-rata lamanya sekolah di Jawa Barat 8 tahun itu bukan anak yang sedang sekolah. Tetapi seluruh Jawa Barat dihitung penduduknya dari mulai 1 tahun sampai 99 tahun. Maka kalau ingin meningkatkan indeks rata-rata lamanya sekolah, maka ada 2 variabel yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan kabupaten kota. Yang pertama adalah peningkatan layanan pendidikan sampai tingkat SMA dan SMK, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak program paket di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Dengan itu maka lamanya sekolah akan meningkat. Pemahaman rakyat hari ini termasuk pemahaman saya selama ini, lamanya di sekolah diukur berdasarkan survei orang yang sedang sekolah. Nah, jadi kalau indeksnya harus masuk maka dalam perspektif yang paling dekat misalnya RT RW, Linmas, kemudian anggota BPD, kemudian Bamus LPM, kemudian PKK, Posyandu, itu merupakan target awal bahwa mereka berpendidikan minimal SMP atau SMA dan itu bisa masuk di program desa. Di setiap desa nanti membuat program paket dan itu masif di seluruh Jawa Barat. Ini cara strategi yang akan dilakukan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi arah kebijakan, arah pembangunan ke depannya. Yang terakhir adalah investasi. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa buka toko manual terjadi antrian. Buka pabrik manual terjadi antrian. Maka konsekuensinya adalah di bulan Agustus ini insya Allah sudah bisa kita gerakan walaupun industrinya belum terbuka semuanya, yaitu lamanan kerja melalui media online dan kemudian perusahaan tidak mesti membuka lamanan kerja. Tetapi perusahaan tinggal mengakses data bursa kerja yang disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian mereka memanggil dan kemudian mereka meninterview, kemudian mengasesmen dan sampai menerimanya. Tetapi seluruh ini tidak mudah karena banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki ego sektoral. Mereka juga punya kepentingan para HRD-nya untuk memasukkan orang-orang yang menjadi bawaannya dari kampung halamannya, dari desanya, dari wilayah dia berasal. Ini juga problem. Setelah itu juga ada problem lingkungan di mana seringkali tenaga kerja direkrut itu dikelola oleh lingkungannya masing-masing. Dan seringkali yang berdomisili di lingkungannya tidak menjadi prioritas. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan uang sehingga ada perubahan KTP segala macam itu adalah bagian dari bisnis ilegal dalam rekrutmen tenaga kerja. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian arah kebijakan yang harus dibangun secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah orientasi membangun percepatan dan pertumbuhan. Tadi sudah saya sampaikan, ada daerah penghasil yang kelebihan fiskal, misalnya kayak Kabupaten Bekasi, itu mengangkat ASN-nya tahun ini mencapai 9.000. Karena mungkin kelebihan fiskal. Tetapi di tempat lain, itu dengan P3K saja sudah rontok APBD-nya. Tidak punya lagi kemampuan untuk membayar pembangunan. Nah, tetapi tidak boleh di tempat ini didorong menjadi industri. Yang harus dilakukan oleh saya tadi adalah membangun rasa adil lewat peraturan daerah atau awalnya Pergub yang mengatur tentang jasa pengelolaan air,
jasa karbon dan berbagai lainnya. Sehingga nanti orang yang di daerah gunung dia tetap mendapat stimulus dan bahagia sebagai orang gunung, orang yang di daerah pesawahan menjadi bahagia daerah pesawahan. Yang terakhir adalah persoalan kepemilikan rumah. Dan ini problemnya adalah bahwa satu sisi kita ingin mendorong rakyat kita punya rumah. Tetapi di sisi lain ruang terbukanya sudah hampir tidak ada. Dan harga yang paling murah tanah itu pasti sawah. Pilihan yang paling murah untuk membangun rumah pasti sawah. Karena lahan kampung itu sudah mahal. Lahan pekarangan itu sudah mahal. Ini juga harus ada desain ke depan. Desainnya adalah bagaimana rumah dibangun dengan menggunakan tanah yang tidak terlalu luas tetapi bisa membuat nyaman orang. Nah, misalnya kita kembali membuat peraturan tentang di daerah-daerah tertentu di Jawa Barat sudah tidak diperbolehkan rumah ke samping, tapi harus ke atas. Ini. Dan yang terakhir yang paling dekat adalah urusan penambangan. Urusan penambangan ini di Jawa Barat ini ratusan tambang liar terjadi selama ini, merusak infrastruktur jalan. Ketika ada bencana, pengusahanya tidak bertanggung jawab. Kemudian karena tidak memiliki kemampuan di bidang tambang, tidak punya ahli tambang, dia hanya bisa menggerakkan alat berat, dia tidak ngerti reklamasi. Dia tidak ngerti rencana tambang. Ini the problem. Tetapi kita tahu bahwa di Jawa Barat ada kebutuhan terhadap material tambang. Maka solusinya adalah segera dihitung menurut saya, berapa kebutuhan material tambang di Jawa Barat. Apa saja jenisnya, nanti didapatkan dari mana. Ketika didapatkan dari mana, siapa pengusaha yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengelolaan tambang itu. Jam angkutan materialnya jam berapa, jenis kendaraannya apa, melewati jalan apa, agar tidak terjadi problem akut. Kita yang paling dekat adalah, yang paling bencana menurut saya, yang kematiannya sudah mencapai ratusan adalah Parung Panjang. Bagaimana Parung Panjang itu dikupas, menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Meninggalnya di data lebih dari 100 orang, dalam setiap waktu selalu orang meninggal terlindas truk. Kemudian setelah itu diperlukan investasi besar dari pemerintah provinsi yang lebih dari 1 triliun. Tetapi siapa yang menikmati dampak dari tambang itu? Daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan perkotaan yang dekat Bogor. Sehingga berubah menjadi kawasan pemukiman mewah, kawasan perhotelan, mereka tumbuh ekonominya meningkat, pajak restorannya meningkat, pajak hotelnya meningkat, tetapi ini mengalami kemiskinan yang masif. Infrastrukturnya buruk, masyarakatnya terkena debu, terkena ispa, yang meninggal setiap waktu tanpa santunan. Ini adalah problem dan saya sampaikan untuk Parung Panjang, pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyampaikan pada saya tahun depan bersedia membebaskan lahan tambang oleh Pemkab Bogor dan pemerintah provinsi membangun lahan tambang itu. Walaupun dulu sudah ada penugasan ke BUMD tapi tidak berjalan. Saya cenderung tidak lagi menggunakan BUMD, sudah dibangun oleh pemerintah saja bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Bogor karena pajak tambangnya kan paling besar masuk ke kabupaten. Nah, ini juga rasionalisasi yang harus dilakukan secara taktis oleh kita bersama. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.